Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, selamat bergabung di kanal Ruang Kolaborasi Juara dan juga kita sekarang dalam acara yang luar biasa pagi ini, Sanggar Guru Pendidik dan Mendidik dari Yayasan LPP Salman ITB yang insya Allah pada pagi ini akan dipandu oleh teman kita yang luar biasa ini, anak muda yang sangat energik, Kang Arfan Jaini. Kang Arfan, silakan Kang Arfan. Ya, hadir. Oke, makasih Kang Aib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelumnya saya izin untuk nge-mute-in semuanya ya. Oke, sebelumnya boleh tahu dulu apakah suara saya cukup terdengar Bapak Ibu? Boleh ditulis di kolom chat ya. Oke, terima kasih atas responnya. Udah terdengar ya. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya untuk webinar Sanggar Guru di bulan Februari. Setelah kemarin kita di bulan Januari melaksanakan webinar Sang Guru ya dengan 3 pembicara luar biasa, yaitu ada Prof. Hermawan, kemudian Profesor Fauji, dan Dr. Sarip Hidayat. Insya Allah bulan Februari ini kita akan melaksanakan webinar dengan pembicara-pembicara yang luar biasa dengan konsep tentang pendidikan di era digital yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Budiana Kartawijaya. Ya, insya Allah untuk serial webinar ini juga akan dilaksanakan selama 3 pekan ke depan. Jadi Bapak Ibu, kami harapkan untuk selalu update terus informasi mengenai webinar Sang Guru ini. Nah, sebelumnya seperti biasa untuk teknis pelaksanaan webinar ya akan dilaksanakan dalam 2 sesi utama. Yang pertama dari Bapak Budiana, kemudian sesi kedua nanti adalah tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab akan kita laksanakan melalui mentimeter.com ya. Jadi untuk teknisnya Bapak Ibu silakan masuk ke menti.com. Ini karena di tiap webinar kita kodenya berbeda ya. Jadi ini silakan dicatat terlebih dahulu untuk kode mentinya ya. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke menti.com, masukkan 02 ya. Jadi silakan dimasukkan ini. Jadi nanti misalnya ketika pemateri sedang menyampaikan bahasannya, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan masuk ke sini ke menti.com, kemudian masukkan kode 3907402 ya. Insya Allah materi hari ini merupakan salah satu materi yang mungkin banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu guru di pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang konsep pendidikan di era digital, misalnya terkait teknisnya dan lain sebagainya. Nah, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Budiana. Selain itu kami informasikan pula bahwa untuk webinar kali ini, nanti untuk pekan depan kita bakalan ada materi yang lain gitu ya. Pendidikan dan psikologi anak, dan pendidikan dan teknologi. Nah, untuk hari ini spesial kita ngebahas nih untuk pertemuan pertama di bulan Februari, ngebahas tentang pendidikan di era digital. Oke, kalau gitu Bapak Ibu untuk mengefektifkan waktu langsung saja kita sambut pemateri kita. Assalamualaikum Pak Budiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arfan. Ya, alhamdulillah ya. Kang Arfan, sudah hadir. Saya itu punten oleh Jim itu saya diminta bicara soal pendidikan daerah marginal. Tapi barusan dari Kang Arfan pendidikan daerah digital. Ya. Oh gitu. Ya, oke, siap. Oke, kalau gitu langsung saja. Boleh disampaikan aja materinya. Nanti insya Allah mungkin diskusinya bakalan lebih lengkap ketika prosesi tanya jawab begitu ya. Maka saya share screen dulu ya. Oke, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon izin bulan lalu Pak Jim meminta saya bicara soal pendidikan daerah marginal ya. Tapi Kang Arfan barusan ternyata pendidikan daerah digital.
Ya nanti coba disambung-sambungkan lah. Sebelumnya saya mohon maaf Kang Arfan, Kang Syarif dan teman-teman guru semua. Saya bukan pakar pendidikan ya. Saya itu saya di Salmen juga, tapi sehari-hari saya penasihat Pak Gubernur juga. Dan satu lagi sebetulnya aktivitas saya adalah di Yayasan Odesa, sebuah yayasan di Cimenyan di Bandung, Kabupaten Bandung Utara sebelah barat. Nah itu yang menangani kemiskinan, pemberdayaan. Nah, tapi pada akhirnya saya ditarik untuk juga berpikir tentang pendidikan anak-anak gitu. Jadi saya langsung aja Kang Afan, ini sebetulnya yayasan saya bergerak di Cimenyan. Ini sebuah daerah, kalau kita lihat Cimenyan ini kecamatan di sini ya. Ini kota Bandung. Nah, ibu kota Kabupaten Bandung itu Soreang. Jadi kalau ke Cimenyan itu sekitar 20 sampai 32 km. Jadi ini itu warga ini agak susah kalau ngurus administrasi apa-apa karena jauh dari ibu kota. Nah, kalau kita lihat sebetulnya jumlah orang miskin di sana itu banyak, masih banyak miskin. Kemudian pendidikannya termarginalkan. Padahal itu tidak jauh dari Bandung ya. Jadi misalkan SD di sana di Cimenyan itu ada beberapa, tapi ada keluhan nih mungkin kalau ada teman-teman pejabat pendidikan dari Kabupaten Bandung, ada keluhan para pelaku di pendidikan di sana bahwa di sana gurunya kurang atau orang-orang yang disimpan di sana itu yang maaf yang mau pensiun gitu, peniliknya tua-tua dan sebagainya. Nah, langsung aja sebenarnya ya kami berdiri pada April 2015 secara formal. Nah, tadinya sih seperti saya katakan tadi kita ingin memberdayakan orang-orang miskin di sana ya. Cuma yang saya ada catatan yang menarik misalkan ketika kami ingin memberdayakan masyarakat di sana, membagi bibit, membangun MCK, membangun rumah, memberikan bantuan apapun, memberi ternak, memberi modal usaha, memberi pakaian layak gratis, memberi sekolah gratis dan sebagainya. Banyak catatan misalkan membagi bibit, ya maaf ada oknum yang hilang bibitnya atau dijual lagi. Kemudian membangun MCK, setelah dibangunkan MCK, ternyata perilaku belum berubah, masih ada yang buang air, katakanlah misalkan di kebun atau di kali dan sebagainya. Kita membangunkan rumah, nah, setelah rumah jadi, ternyata rumahnya mau dijual, tapi untung bisa kita larang. Ada yang dibangunkan rumahnya sehingga rumahnya dia bagus, tapi kemudian minta upah, padahal kita membangunkan rumahnya sendiri. Atau misalnya setelah rumah bagus, mau menikahkan anaknya, biayanya minta juga ke saya. Gitu. Ada yang menitipkan ternak hilang, memberi modal usaha tidak kembali, memberi pakaian layak gratis tidak diambil karena sanksi takut. Nah, ini kira-kira ya kegiatan-kegiatan kami. Nah, tadi itu jadi pertanyaan saya dan teman-teman, kok hal-hal seperti ini bisa terjadi ya gitu. Padahal kita ingin menangani kemiskinan itu. Nah, secara kebetulan kami membaca ya buku Oscar Lewis, Five Families Mexican Case. Jadi Oscar Lewis itu meneliti ternyata sebetulnya ada yang disebut dengan budaya miskin gitu. Jadi anak-anak yang hidup dari keluarga miskin tumbuh di dalam kemiskinan, kemudian dia tidak punya akses terhadap pendidikan dan keahlian. Nah, anak-anak yang miskin akses dan miskin pendidikan ini berusaha mencari pekerjaan, pasti kalah gitu ya. Karena kalah, ya dia gagal untuk keluar dari kemiskinan. Nanti melahirkan anak lagi miskin, gitu aja lingkaran setannya. Nah, menurut catatan Louis Oscar dan kemudian kita dapatkan juga di lapangan, budaya miskin ini jadi ada budaya material, tidak punya rumah, tidak punya apa, yang itu sebetulnya relatif lebih bisa diselesaikan. Tetapi
Yang menarik adalah budaya miskin, cara pandang atau mental gitu ya, perasaan merasa tersisih, tidak ada tempat minta tolong, tergantung, merasa tidak menjadi warga manapun, gitu, tidak berdaya, merasa inferior, tak berharga, sanksi, seperti tadi sanksi, dikasih baju gratis aja nggak mau, gitu, karena takut. Oh selama ini kita ngurus KTP dan sebagainya bayar, jangan-jangan nanti pakaian ini diambil nanti ditagih gitu, upah buruh kita dipotong dan sebagainya. Sanksi. Bahkan ada sekolah namanya Tunas Unggul di Pasir Impun, itu mencoba membangun sekolah yang bagus di pinggir hutan, itu gratis buat anak-anak. Sampai tahun pertama nggak ada anak-anak yang mau gitu, karena sanksi. Jangan-jangan nanti di tengah tahun tiba-tiba ditagih, atau jangan-jangan nanti ada biaya mahal dan sebagainya. Sehingga sekolah bagus ini tidak terisi. Sekarang mungkin katanya sudah terisi tapi sedikit. Nah, anak-anak di daerah terpinggirkan juga imajinasinya itu, kalau sebelum kami masuk itu anak perempuan kita tanya, apa sih cita-citamu paling tinggi kasih Maret. Kalau laki-laki paling tinggi apa? Iya supir truk, karena sehari-hari ayahnya bekerja sebagai supir truk. Nah ini miskin imajinasi itu bagian dari kemiskinan. Bahkan Oscar Lewis menyatakan bahwa di daerah miskin di slum di Meksiko ada ada cerita-cerita nitip kambing, parohan yang tanpa alasan yang jelas. Nah, itu yang tadinya kita memberdayakan itu, akhirnya kita berpikir ternyata persoalan kemiskinan adalah persoalan budaya miskin yang saya kira rantai ini harus kita putus, karena budaya miskin itu tidak boleh diturunkan lagi kepada anak-anaknya. Yang ini yang kemudian oleh Odesa putus. Maka sebetulnya ini ya 3 pilar gerakan Odesa itu pendidikan, di mana di sana angka drop out itu sampai lulus SD karena SMP jauh, SMP negeri jauh, nggak punya ongkos untuk ojek dan sebagainya. Akhirnya mereka nggak sekolah, terutama yang perempuan. Nah kalau yang perempuan nggak sekolah, tunggu 1 tahun 2 tahun dinikahkan gitu ya. Iya kalau sudah nikah muda begitu ya dia terus terjebak di dalam kemiskinan. Nah, apa yang kami lakukan sebenarnya kami ya bukan orang pendidikan tapi ya sudahlah berupaya sekemampuan kami, yaitu kita membentuk sekolah Samin. Sekolah Samin itu sekolah Sabtu Minggu yang isinya adalah pengembangan imajinasi melalui buku, melalui YouTube, terus mengundang orang-orang terkenal gitu ya supaya membuka imajinasi. Nah, kemudian yang menarik ketika kami tawari ngaji pada menolak gitu. Bosan gitu. Nah, ketika kami tawarkan bahasa Inggris, wah, Masya Allah itu membludak gitu. Nah, yang lain kami berikan juga pelajaran karakter building, kebersihan, rekreasi, dan ekologi. Jadi sekarang sudah ada 11 dusun yang kita punya siswa Samin. Jumlahnya berapa nih? Nantilah saya sebutnya. Nah, salah satu yang berjasa memberikan motivasi kepada kami juga adalah Profesor Daryat Moko. Beliau ini seorang dosen di Stanford University di Amerika yang setiap 6 bulan sekali pulang ke Indonesia dan ke Odesa. Dia mengatakan bahwa anak-anak itu harus dibuka imajinasinya. Nah, kemudian pernah kami mendiskusikan buku The Achieving Society karangan David McClelland. Pak Moko mengatakan bahwa bangsa-bangsa yang maju itu bukan sumber alamnya, bukan karena sumber alam, karena tuh ada bangsa yang miskin sumber alam seperti Jepang tapi maju gitu. Bukan karena lokasi geografisnya daerah bumi utara maju, tapi di selatan juga ada Australia yang maju. Nah, David McClelland mengatakan ada korelasi yang tidak terbantahkan bahwa negara-negara yang maju, yang kuat seperti negara Eropa, Amerika, Jerman dan sebagainya itu kaya dengan folklore, dengan cerita-cerita rakyat
dengan ya dongeng-dongeng yang imajinatif, mendorong kejujuran gitu, mendorong imajinasi dan sebagainya. Nah, barangkali salah satu contoh menarik adalah bagaimana Jepang yang miskin sumber daya itu meningkatkan sumber dayanya. Jadi misalkan kalau kita lihat film kartun Doraemon gitu, itu kan merangsang anak untuk mencipta. Nah, penelitian mengatakan sejak ada Doraemon itu hak paten Jepang meningkat 400% gitu. Nah, kemudian Jepang juga membuat folklore soal Kapten Tsubasa ya, membuat film Kapten Tsubasa sehingga anak-anak Jepang imajinasinya menjadi pemain sepak bola tingkat dunia dan itu sekarang tercapai. Nah, Malaysia juga ada problem bersama seperti kita, problem kebinekaan gitu. Nah, mereka membuat folklore, membuat cerita, Ipin Upin dengan pemeran-pemeran utamanya ada tokoh Cina, Meilan, ada Jarjit yang India gitu ya, ada yang Melayu dan sebagainya. Itu untuk menanamkan imajinasi soal multikultural di anak-anak. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, ini misalkan membuka imajinasi. Saya kebetulan belakang saya wartawan, ada teman fotografer dunia, saya ajak untuk ngomong dengan anak-anak. Jadi anak-anak punya bayangan, oh ya, dunia itu ada namanya fotografer, dunia itu ada yang namanya wartawan gitu. Nah, kemudian ini kita juga kasih buku-buku yang merangsang ya, ada buku Da Vinci. Ada anak SMP kelas 2 yang kita berikan buku Da Vinci Code novel itu habis dibaca dalam waktu seminggu. Nah, tadinya dia yang saya katakan ingin cita-citanya terbatas lah. Indomaret dan sebagainya. Begitu baca buku itu, langsung dia bilang, saya ingin seperti Profesor Langdon. Kemudian ada yang juga, saya ingin bekerja di NASA. Saya ingin bekerja di Badan Tenaga Atom. Saya ingin jadi dokter. Ya sekarang relatif tidak ada lagi anak-anak yang kalau ditanya jadi supir truk, kasih Indomaret. Nah, mereka berani menyatakan berimajinasi. Nah, hal yang lain soal karakter building, kalau kembali tadi ke pemikirannya Oscar Lewis bahwa Oscar Lewis mengatakan helplessness tergantung ya, dependent tergantung itu tangan di bawah. Nah, bagaimana memutus budaya ini? Nah, kami ini punya kegiatan kalau bagi-bagi pakaian, bagi-bagi bingkisan, kami kerahkan anak-anak. Jadi anak-anak yang mendata siapa yang layak mendapat bantuan, kemudian mereka yang membungkus, dan kita antar mereka untuk mengantarkan kepada warga ya, warga yang tidak mampu, nenek-nenek dan sebagainya, jalan gitu. Nah, selesai itu ya kita evaluasi, kita tanya, enak mana sih gitu? Enak memberi apa enak diberi? Ya syukur alhamdulillah 100% mengatakan enak memberi gitu. Ya artinya, nah ini yang kita jaga supaya mereka tidak mewarisi ketergantungan, tangan di bawah. Nah ya tadi imajinasinya dibuka, terus kita didik empati dan sebagainya. Nah, kalau tadi juga dikatakan pendidikan era digital, ya sebetulnya kami tidak ingin digital itu dipersepsikan hanya pindah cara ngajar gitu ya, dari metode lama ke Zoom gitu. Transformasi digital itu kan sesuatu yang baru. Nah, kami pakai YouTube untuk mengembangkan imajinasi, kemudian kami pakai YouTube untuk anak-anak ini mengeksplorasi potensi-potensi sekitar, kemudian mengembangkan imajinasi dan sebagainya gitu. Nah, hal yang lain ya karena dunia digital itu juga perlu bahasa Inggris, maka kita siapkan anak-anak ini kursus bahasa Inggris. Kita punya klub bahasa Inggris dan alhamdulillah
ini kita bagi kamus gitu ya, kamus masing-masing kamus. Nah mereka suatu saat kalau mereka nanti di era digital, mereka insya Allah minimal lah bisa bahasa Inggris, bisa paham bahasa Inggris dasar. Ya ini yang kita lakukan. Nah yang lain Bapak Ibu sekalian adalah rekreasi. Rekreasi itu penting karena bagi daerah-daerah yang terbelakang, temuan kami gitu ya, pasti setiap keluarga itu anak-anak itu membawa luka gitu ya, luka misalkan ya mohon maaf karena miskin ada orang tuanya yang melakukan KDRT kepada ibunya, ada kakaknya yang karena nganggur mabuk dan sebagainya, tapi tinggal serumah gitu. Satu rumah itu bisa berapa kepala keluarga. Nah itu yang anak-anak ini kadang-kadang trauma gitu, sampai kami menemukan ketika mengajarkan menulis, tolong kita bikin puisi yuk soal ibu gitu. Anak-anak itu ada beberapa yang menangis ya, yang wah saya sebagai orang awam pendidikan ini, saya sebagai wartawan merasa, aduh ini kenapa ya? Terus kita catat. Tapi anak-anak miskin itu Bapak Ibu kan membawa luka yang trauma terpendam. Karena itu kami bawa mereka rekreasi supaya lepas gitu ya. Dan rekreasi ini penting juga untuk mengikat kohesivitas di antara mereka gitu. Nah ini kegiatan belajar kami pakai buku-buku imajinatif dimanapun gitu, di ruangan, di tengah hutan, di pinggir pom bensin, di gubuk, ini di rumah penduduk, di masjid, di tengah sawah kita datangi. Semuanya itu ya itu untuk mari kita berimajinasi. Kamu mau jadi apapun di dunia ini boleh. Hal yang lain yang kami dorong untuk buka imajinasi adalah kami bawa mereka nonton film, turun gitu. Seumur-umur mereka belum pernah nonton film, kita bawa nonton film-film baik. 9 detik soal perempuan atlet panjat tebing yang menjadi juara dunia. Ya menarik lah, mereka senang anak-anak itu dibawa ke bioskop, dan yang penting ketika mereka mau pipis gitu, bayangkan toilet mereka jorok-jorok, jelek-jelek, begitu dibawa ke bioskop mereka kaget gitu, kok ya mohon maaf gitu, ini toiletnya lebih bersih daripada kamar mereka gitu. Ya, mereka antri di urinoir itu. Tapi bagi saya yang menarik adalah mereka harus kita kasih pengalaman, membuka imajinasi dan mempertemukan mereka dengan standar-standar baru. Selama ini misalkan toilet mereka seperti itu, begitu mereka masuk mall, toiletnya bersih, ada standar baru sehingga oh iya, saya ingin seperti itu gitu. Kalau mereka tetap di kampung ngulibek di situ, mereka nggak ketemu standar baru. Nah ini juga untuk pendidikan karakter, kami berikan pelajaran teater, karena biasanya anak-anak yang terpinggir itu kalau ngobrol tidak berani tatap mata gitu, minder dan sebagainya. Ya, kita ajarin teater. Jadi kalau teater kan ekspresif, melihat gitu. Ya, alhamdulillah banyak anak-anak sekarang yang kalau ngobrol berani tatap muka gitu. Nah, ini beberapa lokasi pendidikan dimanapun ya, di hutan, di pinggir jalan itu kita datangi anak-anak. Yang berikutnya adalah membuat perpustakaan keliling, apalagi di era pandemi ini ketika sekolah berhenti, kami berpikir bagaimana supaya buku-buku imajinasi ini dan inspiring ini bisa mendatangi mereka. Akhirnya kami set lah mobil-mobil kami itu menjadi inilah buku perpustakaan anak-anak. Dan alhamdulillah anak-anak itu harus baca buku. Minggu ini mobil datang, anak-anak baca buku. Minggu depan kami datang lagi, kakak-kakak relawannya itu datang dan minta mereka menceritakan isi bukunya, menceritakan lagi dan kemudian memberi tanggapan. Itu kita biasakan terus. Nah, barang siapa yang berani memberi tanggapan terhadap isi buku, kita kasih mereka Rp2.500 dan dalam bentuk tabungan di Odesa. Nah, teman-teman sekalian,
rupanya begini, pendidikan membuka imajinasi ini membawa problem baru bagi kami, tapi menurut saya ini nice problem lah. Anak-anak yang imajinasinya berkembang itu pada akhirnya ingin lanjut sekolah. Lah, saya pikir ini gimana ya? Karena di situ kan nggak ada SMP gitu. Nah, mereka dia dalam beberapa hal menentang orang tuanya, ingin dikawinkan nggak mau gitu. Inginnya sekolah. Tapi alhamdulillah kami bekerja sama dengan pesantren Al-Mizan di Jatiwangi menyekolahkan mereka. Nah, jadi sudah 3 tahun ini, kemarin pesantren membuka lagi kegiatan tatap muka dengan syarat sehat. Ya, kita bawa mereka rapid test di Rumah Sakit Al-Islam, semuanya negatif dan mereka gembira untuk berangkat lagi ke pesantren. Kita lihat ini anak-anak kita rapihkan kopiahnya menjelang keberangkatan gitu. Nah, ini salah satu kasus di mana Oman yang tadinya minder, nggak berani tatap muka, setelah dilatih teater dan kita kirim ke pesantren Al-Mizan, silakan buka di dari Padang. Mereka sudah bicara bahasa Indonesia secara terstruktur, secara baik. Nah, ini Lela. Lela ini waktu kecil kami temukan di balik bukit sampah. Kalau dari jalan nggak kelihatan, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Lela ini menarik. Ketika anak-anak lain ditanya cita-cita, nggak punya cita-cita, Lela itu mengatakan, saya tanya, Lela kamu ingin jadi apa? Ingin jadi Menteri Keuangan gitu. Wah, saya kaget sekali. Di daerah yang di balik bukit sampah ada anak yang punya cita-cita yang jadi Menteri Keuangan. Rupanya Lela ini rajin ketika di Pak Budi, mohon maaf itunya mic-nya ke mute, Pak. Ya, ini tadi ini Oman ini kita kirim, dia asalnya minder, nggak berani tatap muka, nggak berani berbahasa Indonesia. Sekarang dia sudah terlatih bahasa Indonesia. Nah, ini yang paling inspiratif bagi saya adalah Lela. Lela ini kami temukan di gubuknya di balik bukit sampah, Bapak Ibu sekalian. Ini rumahnya di atas. Nah, kalau dari jalan nggak kelihatan bahwa ada keluarga yang sangat miskin di situ. Tapi Lela ini menarik ketika kami tanya, apa cita-citamu? Kata Lela, saya ingin jadi Menteri Keuangan. Wah, saya terkejut gitu. Rupanya di bukit sampah itu kan suka ada koran gitu ya. Dia baca. Mungkin dia terkesan oleh Sri Mulyani sehingga dia punya imajinasi. Nah, bagi saya ketika anak-anak punya imajinasi, meskipun dia secara materi miskin, tapi secara budaya dia tidak miskin dan dia berpotensi untuk maju. Akhirnya kami kirim dia ke Al-Mizan, dididik di sana. Sama, tadinya dia nggak berani menatap, sekarang bisa menatap lawan bicara, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesia tertata. Nah, sehingga ini menarik perhatian YouTuber, namanya si Aulion atau siapa. Kemudian dia membuat buku, Semangat Lela. Nah, ini menarik karena Lela perkembangan intelektualnya bagus. Nah, ini membuktikan bahwa sebetulnya ya bangsa Indonesia itu saya yakin banyak bibit-bibit di desa-desa yang pintar, cuma kita tidak menemukan. Nah, kita harus menemukan sistem di mana anak-anak yang punya potensi itu bisa tumbuh gitu tanpa mati di tengah jalan si bibit itu. Nah, banyak cerita-cerita inspiratif lain lah. Nah, kegiatan lain juga ya tentu kami memerlukan dana, kita menggalang dana, sumbangan buku, sumbangan apapun gitu ya. Nah, buku-buku ini, ini belajar di padang rumput karena nggak ada kelas, nggak ada masjid, nggak ada apa, ya terpaksa. Tapi ya oke lah, terus jalan. Buku-buku ini kita distribusikan ke anak-anak, apalagi di era COVID ini perlu ya. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya kira saya
dalam waktu singkat ini ingin memberikan catatan akhir bahwa sebetulnya berdasarkan studi pengalaman kami di daerah Cimenyan ini, kami melihat bahwa inti utama pendidikan anak adalah bagaimana mengubah budaya miskin itu gitu, dengan cara ya terus kita kasih imajinasi, you can be everything under the sun itu. Pokoknya di bawah matahari itu kamu boleh menjadi apa saja kok gitu. Jangan sampai ada abdi mah tegaduna naon, saya nggak punya apa-apa. Tidak gitu loh. Kita punya cara lain, yaitu kita kolaborasi. Pasti ada orang-orang baik yang bisa mau membiayai. Nah, jadi kalau Odesa, kami ingin tetap, kami tidak akan membuka sekolah karena itu bagian kewajiban negara, tapi kami akan tetap menjaga mereka untuk learning, soft skill gitu, yang tidak diajarkan di sekolah gitu. Nah, kami juga berharap sebetulnya kalau menurut studi David McClelland tadi bahwa untuk menjadikan bangsa ini maju, banyak contoh-contohnya lah. Kita perlu folklore ya. Kalau saya baca-baca sih folklore atau cerita-cerita rakyat di Indonesia yang nggak tahu ya, mungkin yang ibu-ibu guru sastra bisa melihat ya. Si Kancil mencuri mentimun gitu ya, Sang Kuryang membangun perahu dalam semalam, Lolo Jonggrang membangun candi semalam. Nah, kita perlu cerita-cerita folklore yang harus kita bagikan ke sekolah-sekolah, kita bagikan melalui sarana-sarana digital gitu. Dan saya kira pendidikan digital itu bukan berarti cuma transformasi digital, bukan cuma memindahkan cara ajar lama ke dunia internet. Nah, itu namanya digitisasi. Tapi kalau transformasi digital itu malah sebetulnya lebih mendekatkan anak kepada lingkungan sekitar. Jadi di situ tumbuhannya apa, kita search di Google dan sebagainya, dan kemudian didiskusikan. Tapi apapun teknologinya, kalau menurut kami ya problem utama bangsa kita adalah anak-anak kita tidak punya imajinasi, anak-anak kita pendidikan karakternya, pendidikan empatinya harus kita dorong gitu. Dan itu kalau pengalaman Odesa ya itu kita lakukan. Sekarang itu kita punya 20 anak-anak yang sekolah di Al-Mizan, ada 4 mahasiswa yang semuanya dari keluarga ekonomi kurang mampu dan punya cita-cita. Nah, anak-anak ini setiap liburan semester pulang dan kemudian menjadi duta. Karena orang tuanya melihat kok anak ini berubah ya perilakunya, menjadi lebih bersih, lebih disiplin, berbahasa Indonesia dengan baik. Sehingga tadinya anak-anak itu yang kami tadinya cuma 3 orang yang mau karena orang tua yang lain merasa curiga ya. Tapi begitu anak-anak ini libur akhir semester, dia pulang ke kampungnya dan seolah-olah menjadi duta lah. Kemudian masuklah 16. Tahun depan sudah ada yang minta sekitar 20. Nah, itu problem buat kami. Tapi menurut kami itu nice problem lah. Tinggal kami nanti bagaimana mencari uangnya untuk mendanainya. Saya kira untuk sementara begitu, Kang Arpan. Mudah-mudahan ini sih hanya pengalaman Odesa. Saya tidak bermaksud, karena saya bukan ahli pendidikan, tidak bermaksud untuk menggurui ibu-ibu yang memang bapak-bapak yang sehari berprofesi sebagai guru. Ini hanya temuan-temuan kecil di lapangan. Sementara itu dulu, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Budiana atas sharing-sharingnya yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan bisa menambah informasi ya buat Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelumnya kami juga ingin menginformasikan, mohon maaf tadi ada kesalahan di awal. Itu sebetulnya topik utama ya, pendidikan di era digital tuh. Nah, di sini turunan materinya adalah tentang pendidikan dan empati yang disampaikan oleh Pak Budiana ya, dan berfokus pada sebetulnya kalau misalnya kita melihat ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Budiana, bahwa salah satu hal yang terpenting dari pendidikan itu adalah bagaimana kita bisa melihat
tidak hanya ibaratnya gini ya, beliau menyampaikan tentang transformasi digital gitu ya. Jadi transformasi digital itu bukan hanya memindahkan memindahkan pembelajaran ke dunia internet gitu ya. Akan tetapi harus melihat gitu ya, kita harus melihat ada muatan-muatan yang seharusnya lebih bisa kita fokuskan ke arahnya gitu ya. Oke, di sini Pak kita udah masuk beberapa pertanyaan dari peserta. Ini izin saya share screen. Nah, ini Pak pertanyaan pertama dari Ibu Kristi ya, dari Pandeglang. Kebetulan siswa kami banyak yang mempunyai budaya seperti di Cimenyan. Bagaimana membuka imajinasi anak agar berkarakter positif? Langsung dijawab ini. Ya, langsung dijawab aja Pak. Ya, Bu Kristi dari Pandeglang ya, kemudian Bu Darmawati Karanganyar Bali ya. Apa yang bisa menarik kreativitas belajar siswa? Wah, ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh bapak-bapak dari Bu Guru ya. Tapi Bu Kristi, imajinasi itu bisa kita buka, Bu, karena begini, kalau di Cimenyan itu konsep termarginalkan itu kan bukan cuma karena dia jauh dari ibu kota dia termarginalkan. Enggak, Cimenyan itu hanya beberapa kilometer ke atas dari Bandung. Nah itu, tapi siaran TV tidak masuk ya karena berbukit-bukit gitu. Mereka tidak mungkin langganan orang dan sebagainya. Nah, kita kan sekarang punya teknologi ya. Ada YouTube, ada internet, ada alat digital. Nah, ini yang kami lakukan adalah menerjemahkan YouTube ke dalam bahasa Indonesia pakai subtitle. Kemudian relawan-relawan itu juga kadang-kadang menggunakan YouTube. Kalau nggak ada koneksinya, di-download dulu, diputar. Misalkan bagaimana ketika mohon maaf, suara saya jelas nggak? Nah, ketika Jelas Pak. Kami ingin memperkenalkan pentingnya bunga matahari. Bunga matahari itu kita cari lagunya dalam bahasa Inggris dan kemudian kita kasih subtitle tentang lagunya. Sunny, 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 sunflower. Bunga matahari itu penting buat pengembangan tanaman pangan. Jadi di situ bisa mengundang lebah gitu ya. Lebah bisa melakukan penyerbukan sehingga tumbuhan-tumbuhan pangan di sekitar rumah anak-anak itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, tadi saya katakan di depan bahwa pendidikan imajinasi itu juga adalah pendidikan yang bukan cuma ngewang-wang jauh, tapi juga melihat di sekitar dia gitu. Nah, membuka imajinasi kita lakukan dengan internet, Bu Kristi ya. Jadi kita download, kita ajak diskusi anak-anak, ya alhamdulillah gitu. Nah, sebetulnya ukurannya kan gini lah, bukan cuma di Cimenyan, kalau sama juga di Pandeglang. Kalau kita tanya tukang buruh bangunan, biasanya cita-cita anaknya apa? Pasti buruh bangunan itu akan mencari pekerjaan, kesempatan kerja menjadi buruh juga buat anak. Saya punya 2 pembantu di rumah, yang satu sama-sama punya anak, yang satu suka curi baca buku-buku saya soal novel-novel John Grisham yang sarjana hukum. John Grisham itu kan banyak nulis novel tentang lawyer. Yang satu nggak suka baca. Nah, anak pembantu saya yang suka baca novel hukum itu sekarang sudah jadi sarjana hukum, sudah praktek hukum, gitu. Karena dia baca novel itu. Gitu. Sementara yang tidak tetap seperti bapaknya jadi buruh bangunan. Jadi buku, Bu Kristi, internet, yang carilah kisah-kisah yang inspiratif, yang membuat anak itu pasti berbekas lah pada anak itu. Soal berwira swasta, pada intinya Bu sama lah. Artinya
membuka imajinasi itu kita bisa cerita soal Elon Musk, ya. Kita bisa bercerita tentang pengusaha-pengusaha yang sukses. Kita ceritakan tentang jatuh dan bangunnya. Yang penting jangan sampai anak itu helpless, artinya saya mah anak ini nggak mungkin. Itu yang tidak boleh. Kita harus dorong. Kita harus dorong. Jangan sampai ada kata-kata saya itu apa gitu. Itu tidak boleh keluar. Dia mau jadi, kalau ibu mau membentuk anak jadi wira swasta, contohkan di YouTube banyak. Kemudian di era COVID ini ya itu Bu, di era COVID ini sebetulnya kan kita jangan melihat COVID ini sebagai hambatan. Justru COVID ini, kebetulan saya penasehat Pak Gubernur ya. Pak Gubernur tuh bilang, justru era COVID ini kesempatan kita untuk mempercepat transformasi digital, termasuk dalam bidang pendidikan. Gitu. Nah, tapi transformasi digital tuh kan gini, kalau dalam teori media ada 3. Ada digitisasi. Digitisasi itu konten yang tadinya kertas, kita scan jadi digital. Nah, digitalisasi itu kita tadinya bayar pakai uang cash, sekarang kita bayar pakai e-money dan sebagainya. Nah, transformasi digital itu sesuatu yang sama sekali lain. Gitu. Pendidikan empati itu termasuk dalam studinya transformasi digital. Jadi pokoknya dengan transformasi digital itu kita bisa menumbuhkan apapun, empati dan sebagainya. Saya ketika mengajak anak-anak untuk empati, saya memutar videonya Barcelona, klub sepak bola. Kemudian Real Madrid, CR7, siapa tuh Ronaldo. Dia selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk kebaikan, untuk menyumbang gitu ya dan sebagainya. Nah itu transformasi digital. Jadi transformasi digital itu mencari story-story, kisah-kisah sekarang lebih mudah daripada dulu. Nah itu yang kita berikan kepada anak. Nggak usah. Nah kemudian sebagai guru bagaimana kita bisa berperan sebagai fasilitator dan motivator sekaligus. Karena bila pemaparan yang seperti Bapak sampaikan, maka materi pelajaran yang kita berikan bisa tidak tersampaikan secara seluruhnya. Iya, Bu, sebetulnya memang kan sekarang itu, sebetulnya gini, ibu saya 5 bersaudara, 4 diantaranya guru. Nah, ibu saya sekarang umurnya 83 tahun, tapi beliau ketua yayasan pendidikan putri BPP yang Van Deventer. Kata ibu saya sekarang itu memang susah ya anak-anak ini sekarang pengetahuannya bisa di-search di Google gitu. Nah, menurut ibu saya yang guru ini sebetulnya sekarang bagaimana guru itu bisa berperan sebagai manajer kelas yang baik gitu ya. Tapi yang penting anak-anak itu tumbuh rasa ingin tahunya, tumbuh rasa ingin diskusinya. Nah, ibu guru tinggal menunjukkan resource-nya seperti itu, Bu. Nah, saya sih melihat yang kurang kuat di kita itu tadi pengembangan imajinasi, empati, sama itu empati dan imajinasi yang penting, sama soft skill tentang bagaimana beretika ya. Nah, kembali ke cerita tadi, kami melibatkan anak-anak itu membagikan bingkisan kepada orang miskin itu anak-anak diajari dulu bagaimana cara mengetuk pintu, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua gitu ya. Nah, ini yang kelihatannya sekolah formal waktunya agak kurang untuk seperti ini. Nah kita sebagai masyarakat sebetulnya harus menjaga tetap anak-anak ini learning. Kan schooling itu bagian kecil daripada learning. Nah, kami ini ingin menjaga learning-nya, tidak membentuk sekolah, tapi tadi soft skill-nya, imajinasinya, bahkan etikanya, kebersihannya. Nah, setiap anak-anak Odesa yang mau belajar itu kukunya harus pendek, kemudian harus sudah mandi, dan sebagainya. Gitu. Kemudian, Assalamualaikum, berdoa,
dan berbahasa yang baik. Dan kemudian di kelas itu tidak boleh kalau ada anak tidak mampu, tidak boleh dilecehkan, tapi yang kami budayakan adalah tepuk tangan. Happy, happy, yes you can, yes you can, yes you can, gitu, supaya saling menyemangati. Nah itu dulu Kang Arpan, mangga kalau ada yang belum terjawab, saya ingatkan. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini sebenarnya ada 11 pertanyaan yang masuk ya, Pak ya. Kemudian ada yang bertanya juga lewat kolom chat di Zoom sama kolom chat di YouTube ya. Nanti insya Allah kita bacakan. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari ini siapa ya? Ini enggak ada namanya. Ini yang ada namanya dulu ya, saya sebutin. Assalamualaikum, saya Mas Mayasari. Ingin bertanya, bagaimana memotivasi siswa agar selalu aktif dan konsisten terhadap pembelajaran? Karena situasi sekarang berada di lingkungan rumah atau lebih banyak dengan orang tua. Terima kasih. Kayak begitu, Pak. Ya, ini tantangan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya kebetulan dekat dengan beberapa pesantren. Jadi apalagi kalau di daerah-daerah yang maaf ya, yang tadi termarginalkan, yang daerahnya tidak maju gitu. Ketika COVID ini anak-anak banyak yang kadung bekerja. Misalnya di Soreang ada pesantren baru Najah yang saya beberapa bulan lalu banyak terlibat. Anak-anak pasca COVID ini ada yang bekerja ngucik itu apa ya? Dia kalau ada jahit bahan sudah dijahit dan kalau ibu saya bilangnya disom. Nah itu anak-anak itu dapat upah Rp500 per satu pakaian. Nah ketika dikatakan sebentar lagi COVID selesai kita masuk sekolah, mereka mengatakan menolak gitu, karena sudah asik dapat uang. Nah ini kan bahaya nih era COVID ini. Jangan-jangan ketika kelas dibuka, kalau di kota anak-anak itu antusias kembali ke sekolah. Tapi kalau di banyak, kalau di Cimenyan banyak orang tua yang masih berpikir juga untuk apa sih pendidikan gitu, toh balik lagi ke sawah. Nah khawatirnya sih begitu COVID selesai, anak-anak keburu males gitu ya ke sekolah. Nah yang kalau kami lakukan sih, yaitu kami datangi mereka terus, mau mereka di pinggir hutan, di tengah sawah, di samping pom bensin, tadi foto-fotonya ada. Terus perpustakaan kecilnya kita dorong dan nah yang hebat itu sebenarnya relawan-relawan kami itu mahasiswa-mahasiswa ini tidak sekadar mengisi waktu, betul-betul mereka ini terpanggil empati, sehingga kami punya 20 relawan yang mau hujan, mau angin, mau tanahnya berlumpur, mereka tetap pergi karena empati. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang hanya sekadar ngisi waktu itu hilang dengan sendirinya gitu. Nah, buat relawan juga kami berikan ya ada honor lah, sama yang penting adalah bagi mereka juga kami kenalkan dengan jaringan-jaringan kami. Jadi mereka mendapat pendidikan digital marketing, mereka ketemu dengan beberapa tokoh gitu, sehingga mereka semangat untuk terus mengganti. Nah, justru di era COVID ini saya kira mari kita berpikir bahwa COVID itu bukan hambatan, tapi COVID ini adalah kesempatan kita untuk mempercepat transformasi digital gitu. Mumpung COVID, justru internet harus masuk ke desa, harus kita gunakan, tapi dengan cara yang baik gitu. Kita bisa dengan internet ini kan, dengan digital ini kita bisa mencari perbandingan bagaimana soft skill di Jepang, bagaimana soft skill di cara hard skill dan soft skill di Jerman dan sebagainya. Itu justru menurut saya kesempatan kita untuk mempercepat transformasi digital. Siapa tahu mungkin di era pasca COVID ini sekolah nggak lagi seminggu penuh gitu ya. Siapa tahu gitu. Bisa aja anak-anak di rumah, mereka
harus eksplorasi di sekelilingnya, cari referensinya di Google dan sebagainya. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali ke sekolah diskusi. Saya kira itu pendidikan akan seperti itu ke depannya dengan era COVID ini. Makanya Pak Gubernur di Jawa Barat sekarang sedang bikin 1000 desa supaya internetnya masuk, karena kita tidak ingin melihat COVID sebagai hambatan. Saya kira ini yang harus kita pegang sebagai orang-orang yang aktif di pendidikan yang baik formal maupun non-formal, informal. COVID tidak boleh kita pandang sebagai hambatan, tapi sebagai momentum untuk transformasi digital. Saya kira gitu, Kang Arfan. Oke, terima kasih atas jawaban yang luar biasa ya dari Bu Diana. Jadi intinya Bapak Ibu, kondisi COVID ini harus dijadikan sebagai kesempatan ya, betul Pak ya, bukan hambatan gitu ya. Jadi mindset kita yang harus kita jaga supaya kita bisa melihat bahwa ini tuh kesempatan kita untuk membuka bahwa internet itu sebenarnya banyak hal positif yang bisa kita dapat dari internet gitu ya Pak ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya izin menginformasikan dulu untuk link daftar hadir. Bapak Ibu silahkan akses, ini saya izin share screen dulu sebentar ya. Jadi untuk link daftar hadir silahkan Bapak Ibu bisa akses bit.ly/dftrhdr130221. Ya, silahkan ditulis dulu atau di screenshot dulu Bapak Ibu untuk link daftar hadirnya. Ya, bit.ly/dftrhdr130221 ya. Oke, ini jadi silakan Bapak Ibu masuk ke sini ya. Jadi silakan masukkan linknya. Jadi nanti akan muncul silakan Bapak Ibu masukkan nama lengkap ya, nama lengkap dan gelar untuk dimasukkan ke sertifikat, kemudian asal sekolah atau instansi, kemudian nomor kontak, asal kota, asal provinsi, sama satu lagi seperti biasa untuk webinar-webinar yang dilaksanakan oleh LPP, kami selalu meminta resume ya, resume yang berisi rangkuman materi yang Bapak Ibu tangkap dari webinar hari ini. Selain itu bagi Bapak Ibu yang mungkin belum belum melihat kodenya ya untuk bertanya, jadi Bapak Ibu silakan masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode 3907402 ya. Jadi masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode 3907402. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi ini Pak, ini nggak ada namanya ya. Ini Cimenyan itu daerah yang tidak terlalu jauh dari ibu kota Jawa Barat. Sejauh mana kepedulian para pejabat anggota dewan melihat kenyataan pendidikan di daerah tersebut? Ya, kalau saya sih gini ya, pullah dengan kesibukan bapak-bapak dan itu. Tapi gini, tidak selalu semua permasalahan itu harus kita serahkan kepada negara. Dikit-dikit mana pejabat, mana itu. Karena gini, ada tugas-tugas yang kewajiban negara, ada tugas-tugas kewajiban kita sebagai masyarakat. Sebagai contoh misalkan dalam bidang kesehatan ya, negara itu kan sudah membuat sistem yang bagus lah. Satu BPJS, KIS. Jadi sekarang orang miskin itu kalaupun dia sakit, dia bisa berobat ke rumah sakit dengan gratis, dengan KIS. Nah, negara kita sudah bagus membuat sistem asuransi kesehatan itu. Semua bisa berobat dengan orang miskin dengan gratis. Nah, apakah kemudian layanan kesehatan ini bisa dinikmati oleh orang miskin? Tidak juga gitu, karena tidak semua orang mau. Kalau misalkan dari daerah terpencil mau ke rumah sakit, ongkosnya dari mana? Gitu ya. Anak-anak ini kalau mau pemerintah sudah bikin sekolah, ongkos dari rumah ke sekolahnya bagaimana? Nah terus kalau orang sakit dirawat di rumah sakit, yang nunggunya itu kan perlu makan. Yang nunggunya itu buruh harian, ketika dia nunggu di rumah sakit, keluarganya di desa nggak ada yang ngasih makan. Nah ini kan ada sesuatu yang sebetulnya tanggung jawab kita sebagai warga gitu. Nah karena itu ada yayasan
kolaborasi itu penting ya, ada yayasan-yayasan dan sebagainya. Nah, kedua, persoalan administratif ini juga dalam beberapa hal bisa menjadi masalah. Jadi misalkan Cimenyan itu kan berbatasan dengan kota Bandung gitu ya. SMP negeri yang dekat itu adanya di kota Bandung, tapi karena dia tinggalnya di Kabupaten Bandung yang sebetulnya berbatasan dengan kota Bandung, kan dia nggak berhak masuk SMP negeri gitu. Nah, sementara si pejabat kota Bandung nggak bisa menolong dia karena itu mau wilayah kabupaten. Kalau saya tolong nanti jadi temuan BPK gitu ya. Ya belum lagi, maaf ini ya, belum lagi kalau misalkan kota Bandung dan kabupaten pemimpinnya itu beda partai. Sorry itu saya wartawan, saya banyak menemukan bahwa ada persoalan-persoalan yang susah dikoordinasikan ketika kepala daerahnya beda partai gitu. Padahal sebetulnya banyak masalah-masalah yang lintas administratif, seperti misalkan kawasan Kabupaten Bandung Utara. Akan itu harus koordinasi antara gubernur, wali kota Bandung, bupati Kabupaten Bandung, bupati Kabupaten Bandung Barat, wali kota Cimahi, bupati Sumedang. Ya, ini kan susah ya kalau sudah beda partai gitu. Nah, sehebat apapun negara pasti ada keterbatasan. Nah, karena itu peran masyarakat penting gitu. Negara mau sebersih apapun seperti di Swedia atau di mana, tetap aja ada keterbatasan. Ada wilayah-wilayah bagian negara, ada wilayah-wilayah yang bagian kita. Karena itu, kalau Bapak Ibu aktif di masjid, jadikanlah masjid ini juga sebagai pendorong pendidikan gitu. Kalau aktif di organisasi, jadikanlah organisasi Anda untuk membantu apa yang sudah dilakukan pemerintah. Nah, Yayasan Odesa juga ngirim anak-anak pinter ini keluar Cimenyan gitu. Nah, kemudian Yayasan Odesa juga kalau ada orang sakit nggak bisa menggunakan KIS karena dia nggak punya uang buat ke rumah sakit, ya kita pakai mobil kita diangkut gitu dan kita cari dana. Saya nggak ingin terlalu menyalahkan pemerintah lah karena tahu repot juga sih ngurus negara sebesar ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Ini sekarang waktunya masyarakat berjejaring. Gitu. Kan sudah ada internet ya. Apa yang dihasilkan oleh Odesa bisa diduplikasi. Nah kami ini sekarang diduplikasi di Garut sama di Temanggung. Bahkan sistem Odesa ini oleh Bupati Temanggung sudah jadi kebijakan. Juga di Medan. Nah semuanya apa? Ya karena transformasi digital itu Kang Arfan. Jadi betul-betul dengan digital ini, saya katakan tadi, jangan cuma memindahkan cara ngajar gitu ya, tapi biarkan anak-anak ini punya sahabat di luar negeri, gitu, berkorespondensi dan sebagainya. Jadi luar biasa lah transformasi digital itu. Jadi sayang kalau cuma internet kita gunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lama, cuma pindah aja. Gitu. Nuhun. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Budi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, ini mungkin Pak Budi memposisikan bahwa sebenarnya kita tidak harus selalu menyalahkan mungkin ya dalam tanda kutip menyalahkan pemerintah gitu. Justru kita sendiri harus bisa berperan gitu ya, berperan karena ada tugas kita juga sebagai masyarakat gitu ya. Betul. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Ahmad Masruri dari SMA 3 Poso. Nah, beliau bertanya, keinginan untuk membantu dan membangkitkan semangat bagi keluarga kurang mampu, hal yang menjadi kendala adalah respon keluarga yang kurang terstimulus dengan niat kita. Apa solusinya kita sebagai guru dengan hal tersebut? Gitu. Jadi mungkin ini lebih ke menitik beratkannya Pak pada posisi gurunya gitu ya. Kalau posisi guru ternyata ketika kita niat memotivasi anaknya malah terkendalanya malah dari orang tuanya gitu. Nah kalau misalnya sebagai guru apa nih langkah yang bisa dilakukan? Seperti itu Pak pertanyaannya. Ya
Pak, itu juga yang kami temukan ya ketika kami misalkan mengadakan kegiatan Sabtu Minggu gitu ya. Tiba-tiba saja datang orang tua, tolong si Neng panggil, ini itu jemuran nggak ada yang jemur gitu. Aduh, ini kan padahal kita sedang memberikan bahasa Inggris. Suatu waktu juga ada satu kelompok di dalam kelas kami itu ada geng lah, satu geng terdiri 6 orang, dipimpin oleh salah seorang anak ini menjadi dinamisator di kelas gitu. Begitu kata orang tuanya, ngapain sekolah? Tuh di sawah banyak burung yang harus kamu halau gitu. Begitu anak ini nggak sekolah, teman-temannya yang lain nggak gitu. Nah, itu juga kami alami Pak bertahun-tahun gitu. Sampai akhirnya ya, tapi kami datangi juga orang tuanya Pak. Kami datangi orang tua, kadang-kadang orang tuanya ya kita dalam tanda kutip sogok lah dengan bantuan beras, dengan apa. Ngobrol-ngobrol lama-kelamaan ya akhirnya boleh Pak gitu. Memang kuncinya sabar Pak. Saya aja untuk meyakinkan anak-anak supaya bisa keluar dari Cimenyan dan pergi ke Jatiwangi, ke Cirebon, dan mungkin tahun depan nanti ke Yayasan Maksum di Bandung. Itu perlu waktu 6 tahun Pak. Mula-mula 3 orang yang mau berangkat keluar Cimenyan. Tapi ketika libur kan kelihatan perubahan perilakunya gitu. Bahasa Indonesianya bagus, kebersihannya badannya lebih bersih, nggak bau seperti dulu, giginya lebih putih gitu. Bahasanya lebih ini, sekarang kalau ngobrol bisa tatap mata. Akhirnya yang lain, oh gitu ya. Pada akhirnya nitip kemudian Pak gitu. Ya kalau gitu tahun depan dari 3 langsung melonjak yang nitip 13 orang. Sekarang tahun depan sudah ada yang pesan 40 orang gitu. Iya, bersabarlah Pak, tapi maksud saya jangan putus asa ya Bapak, komunikasi dengan orang tua. Kita itu kan karena kalau tadi pakai teorinya budaya miskin, ya mereka orang tua seperti itu juga nggak punya imajinasi Pak gitu, bahwa di dunia ini banyak jenis-jenis pekerjaan yang profesi ke depan yang bisa membuat anak-anak mereka hidup lebih baik gitu. Saya nggak punya rumus Pak, tapi satu aja, kesabaran dan ketelatenan gitu. Pada akhirnya jalan itu akan datang sendiri Pak. Itu yang kami alami. Oke, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Jadi intinya sebetulnya kuncinya adalah semuanya tuh ada prosesnya gitu ya Pak ya. Dan ini mungkin yang dilaksanakan oleh Pak Budi juga prosesnya cukup panjang gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi juga nih buat Bapak nih terkait bagaimana nih kalau misalnya kendala dari orang tua, oh ternyata bisa nih konsepnya adalah mungkin kita sebutnya sebagai model ya Pak ya, ada modelnya, ada model, ini loh ada hasilnya gitu. Bagaimana ketika misalnya seseorang nih setelah kita kasih suatu program itu menghasilkan anaknya itu jadi berubah gitu ya, jadi luar biasa sehingga orang tua yang lain tuh jadi tertarik gitu ya untuk mengikuti gitu ya Pak ya. Oke. Ini kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Yang ini Pak, selamat pagi menjelang siang. Ini tidak ada identitasnya yang bertanya. Izin bertanya, secara umum Odesa mengembangkan kegiatan belajar bukan sekolah. Namun bagaimana perkembangan pendidikan Indonesia mewajibkan sekolah sebagai wadah utama belajar? Apakah terkesan keluar dari harapan negara gitu Pak? Seperti itu Pak. Mungkin karena sistemnya nggak formal sekolah mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin bisa jadi kan kejaran dari sekolah itu ada ijazah lah atau lain-lain sebagainya. Tapi ini kan kalau dari Odesa sendiri yang penting learning-nya gitu ya Pak ya. Utamanya learning-nya gitu. Learning-nya. Ya. Ya, sebetulnya kan kami itu bukan orang yang bergerak di dunia pendidikan ya, Kang Arpan dan Bapak Ibu sekalian. Karena itu ya, kalau disuruh kami menyelaraskan sistem pendidikan Samin itu dengan sekolah formal, terus kan kami nggak kompeten gitu, kami nggak paham bagaimana membuat kurikulum dan sebagainya. Ini hanya makanya silakanlah kalau di sekolah
eh, kalian belajar dengan guru gitu. Tapi kalau untuk kondisi di Cimenyan kan sebenarnya guru bahasa Inggris tidak ada. Nah, itu yang kita tambah. Kemudian guru menyanyi yang tidak ada, ya, guru teater yang tidak ada gitu ya. Nah, itu yang kami tambal. Karena sekolah itu penting, tetapi schooling is a little part of learning kan. Schooling itu adalah bagian kecil dari learning. Kami bermain di learningnya. Antara lain misalkan ya di soft skill, empatinya gitu. Kadang-kadang ya seperti tadi kan kami mengajak mereka untuk ya kalianlah yang membagikan bantuan dan selalu ada evaluasi. Kalau kami itu selalu ada evaluasi, selalu bertanya kepada anak, gimana gitu ya evaluasinya, gimana. Oh, Pak, seneng Pak, anak-anak biar bicara dan nilai-nilai itu terinternalisasi gitu. Nah, maka itu menurut saya ya sekolah harus kerjasama dengan masyarakat setempat gitu. Karena ya mungkin saya tahu ya di sekolah ada, kalau sekolah yang bagus kan guru BP-nya jalan gitu ya. Guru BP-nya jalan, ada psikolognya. Tapi kalau di desa, di kampung, di daerah-daerah miskin tuh, nggak ada itu guru BP gitu. Dan saya ingin mengatakan bahwa anak-anak di daerah miskin itu rata-rata semua membawa luka, gitu, luka keluarga. Sehingga itu yang kemudian bisa mengganggu belajar ya. Gitu. Ya, bayangkan satu rumah beberapa kepala keluarga gitu. Orang tuanya nganggur, apalagi lagi COVID. Cepat marah kan, orang cepat marah, kakaknya nganggur, mabok dan sebagainya. Itu dari kecil dilihat di depan mata anak-anak gitu. Nah, di kampung nggak ada guru BP. Nah, karena itu ya Odessa mencoba tanya sana sini gimana sih caranya supaya healing gitu ya. Ya tadi seperti tadi diajak sulap, diajak rekreasi dan sebagainya, saya lepas. Dan kemudian yang menarik adalah kami biasakan mereka belajar menulis dan bercerita dan menulis ya, menulis setiap datang 100 kata. Kemudian setiap ada yang ulang tahun menulis sampai kepada gurunya happy birthday, menulis karena menulis ini healing, Kang, healing untuk menghilangkan trauma ya, menulis melukis gitu. Dan saya suka menemukan ada anak yang kalau disuruh tolong lukis wajah ibumu, ada yang nggak sanggup karena apa? Ibu saya nggak tahu kemana gitu ya, atau saya sedang marah sama ibu saya, kenapa? Gambarkan wajah ayah gitu, tidak mau, boleh nggak Pak ganti dengan wajah kakek saya, kenapa? Gitu. Ya, ayah saya nggak tahu kemana, ayah saya itu membuat kekerasan kepada saya. Nah, saya kira di daerah-daerah marginal itu apa ya, sebelum kita bicara bagaimana mendidik anak itu kita perlu mengetahui kondisi keluarganya seperti itu. Dan menurut saya berat tapi menantang karena kita bicara soal Indonesia ke depan ada di anak-anak ini. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk, tapi sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kami mengingatkan kembali buat Bapak Ibu, silakan untuk mengisi link daftar hadir di bit.ly/dftrhdr 130221. Di sana nanti Bapak Ibu silakan masukkan identitas, nama, asal institusi, kota, dan provinsi. Kemudian satu lagi adalah resume ya dari materi kita hari ini. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini Pak, ini ada sebenarnya pertanyaannya hampir mirip ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Jadi ini terkait ini Pak, terkait media sosial. Katanya nih media sosial ini adalah salah satu hal yang berpengaruh pada rasa empati siswa. Gitu Pak. Jadi ini menurut Bapak nih sebenarnya untuk hal ini itu apakah tanggung jawab orang tua atau tanggung jawab guru gitu. Seperti itu Pak.
Ini Pak Budi mohon intinya ke mute Pak. Ya, saya itu 30 tahun jadi wartawan, sampai sekarang masih sih sebetulnya. Ya. Meskipun dari pikiran rakyat sudah pensiun, tapi menulis masih ya, dan mendalami media sosial. Nah, ini media sosial ini seperti pisau ya, mau dijadikan jahat bisa gitu, mau dibikin baik bisa. Nah, saya sih ingin wanti-wanti pada bapak-bapak dan ibu-ibu guru, tolong kasih pengertian kepada anak-anak bahwa tidak boleh melakukan kekerasan verbal ya di media sosial, menghina dan sebagainya. Karena datanya terekam abadi gitu. Nah, di lain pihak, ke depan saya pernah menjadi korporat sekretari di Pikiran Rakyat. Ketika mau menerima pegawai, itu kita lihat media sosialnya. Nah, kalau misalkan dia tukang nyinyir, dia tukang kasar, pesimis, itu kita tolak gitu. Dan juga sekarang itu kalau orang mau ke luar negeri, kedutaan besar manapun pasti akan melihat akun dia. Dia ini siapa, ininya apa. Nah, tolong kasih tahu kepada anak-anak kita bahwa hati-hati bermain media sosial, karena ini bisa mempersulit karir Anda gitu, karir anak-anak kita gitu. Saya ngobrol dengan teman-teman psikolog bahwa bagi psikolog itu sekarang gampang untuk melihat perilaku anak itu dari medsosnya gitu. Nah, kalau menurut saya sih pendidikan di era transformasi digital itu satu, pendidikan literasi itu menyangkut satu kode etik ya. Kita harus memberikan pemahaman kepada anak, jangan menghina, jangan body shaming gitu, jangan berkata kasar. Lebih baik menggunakannya untuk memotret hal-hal yang baik di sekeliling gitu. Itu hal-hal yang inspiratif, itu akan membuat orang senang gitu. Dan doronglah anak-anak sebetulnya untuk mencari kawan di seluruh dunia. Sekarang lewat media sosial itu bisa. Bapak-bapak, ibu guru juga bisa mencari bahan-bahan ajar dari seluruh dunia, mengcompare gitu ya. Bagaimana pendidikan budi pekerti di Finlandia dibandingkan dengan di Jepang dan sebagainya, itu sangat menarik. Nah, khusus untuk anak-anak, tolong ingatkan bahwa status anak Anda gitu di masa depan itu akan dilihat orang, itu yang akan menentukan apakah Anda layak dapat visa, Anda diterima di pekerjaan ini, Anda bisa diterima Anda berhak mendapatkan kredit bank dan sebagainya. Itu terlihat dari situ gitu. Lindungilah anak-anak kita dari hal-hal seperti itu. Mungkin nanti Kang Arman ada sesi khusus lah soal bagaimana media sosial ini. Oke, ya siap Pak. Biar ada bahasan yang lebih mendalam ya Pak ya terkait pengaruh media sosialnya Pak ya. Betul. Ya, oke, siap. Oke, kita coba lihat pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Ini ada dari Ibu Irma Nur Hasanah katanya nih. Kalau anak-anak yang sering dibully temannya, bagaimana cara memotivasi anak tersebut dan membangkitkan empati dari teman-temannya? Ini terkait anak-anak yang sering dibully, Pak. Itu mungkin harus ke psikolog ya, tapi memang soal bully, guru atau bukan guru ya, kalau kami di ODC itu si kakak relawan itu pokoknya harus keras terhadap yang ngebully itu. Mulai dari misalkan kalau anak tidak bisa mengerjakan atau menjawab pertanyaan relawan, kan suka dibully gitu ya. Nah, kita selalu dorong, jangan dibully, beri semangat gitu. Nah,
Nah itu harus terbudayakan sih. Kemudian ada teman yang kurang, harus empati gitu. Karena Bapak Ibu sekalian ya, gini, setelah era COVID ini, semua perusahaan di dunia, semua lembaga di dunia merevisi visi misinya gitu. Visi misinya, misalkan klub sepak bola Barcelona, tidak lagi kami ingin menjadi klub terkaya di dunia, klub terbesar di dunia. Lebih ke empati. Artinya kami ingin menggunakan sepak bola untuk persaudaraan. Kami ingin menggunakan sepak bola untuk perbaikan lingkungan hidup. Kami ingin menggunakan sepak bola untuk kebaikan manusia. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa Barcelona itu suatu klub sepak bola yang sumbangan terhadap ilmu kedokterannya cukup tinggi. Karena apa? Mereka mempelajari struktur tulang, struktur otot pemain-pemainnya, hormon dan sebagainya. Sehingga Barcelona itu setiap tahun mengadakan konferensi kedokteran, ortopedi, hasil temuan-temuan sport science ya, kedokteran olahraga. Dan itu disebarkan ke dunia dan dokter-dokter dari negara berkembang diundang secara gratis. Nah itu apa? Empati gitu, empati. Empati dengan simpati tentu lain ya. Kalau simpati, aduh kasihan ya. Tapi kalau empati sudah bergerak ingin menolong. Nah, anak-anak yang suka membuli itu harus cepat ditangani dan dikasihkan pengertian bahwa kamu tidak boleh begitu karena kamu di era digital ini akan tercatat gitu. Kamu nanti akan sulit. Lebih baik anak-anak yang kamu bully ini kita doronglah untuk sama-sama maju gitu. Saya kira gitu Kang Arfan, ini saya nggak punya rumus tapi pengalaman di desa begitu. Iya, oke, siap. Terima kasih Pak atas sharingnya Pak. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan untuk pertanyaan-pertanyaan terkait bully ya, kemudian pembulian atau misalkan terkait dengan psikologi anak, insya Allah akan disampaikan di webinar berikutnya ya, karena kebetulan untuk webinar berikutnya kita ngebahas tentang pendidikan dan psikologi anak yang akan disampaikan oleh Dr. Yusi ya. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu kalau misalnya untuk terkait psikologi akan disampaikan oleh beliau. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ayi. Ibu Ayi. Ibu Ayi Kurniati. Assalamualaikum, dari Ayi Kurniati. Mau bertanya bagaimana membangkitkan empati masyarakat terhadap pendidikan, terutama pendidikan agamanya. Gitu, Pak. Selain kita menjadi teladan di masyarakat, apalagi yang harus, ya selain kita menjadi teladan di masyarakat, apalagi yang harus dibangkitkan agar para ortunya mau menyekolahkan anak-anaknya untuk menimba ilmu agama. Gitu. Iya, pengalaman saya sih mendalami ilmu agama itu kalau Odesa beda dengan madrasah gitu. Kalau madrasah kan belajar ngaji di masjid, kalau kami ngaji di alam gitu. Jadi anak-anak itu kita ceritakan bagaimana peran lebah gitu ya. Peran lebah setelah mereka paham, mereka melihat gitu. Ya kita bilang sebenarnya bagi yang Islam ya di Quran juga ada gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah ada orang, kalau tadi pertanyaannya bagaimana supaya orang tua rela anak-anak ikut pelajaran agama, memang ada gitu orang tua yang saya kurang tahu ya, tapi kalau untuk pendidikan masih banyak orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya, tapi rata-rata sih kalau anak-anak disuruh ngaji, orang tua biasanya mengizinkan gitu. Saya punten ya karena bukan ulama, Kang Arfan nggak bisa jawab itu. Oke, siap-siap. Nggak apa-apa, Pak. Kita saling berbagi aja mungkin ya, Pak. Jadi ya, kita sharing-sharing aja. Barangkali mungkin nanti ada masukan dari para peserta lain gitu ya, terkait dengan bagaimana nih cara meningkatkan empati masyarakat terhadap pendidikan agama. Karena mungkin bisa jadi ada di antara Bapak Ibu
yang langsung berhadapan dengan permasalahan yang sama gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu juga bisa saling sharing ya. Terutama kan kita ada grup ya, ada grup WhatsApp. Mungkin Bapak Ibu ada permasalahan yang bisa dibantu oleh peserta yang lain, bisa kita sharing-sharing. Oke, kalau gitu ini kita masuk ke pertanyaan terakhir aja. Ini ada ini sama pertanyaannya tanpa identitas juga. Ini Pak, katanya anak-anak di daerah 3T memiliki gap yang jauh dengan anak-anak di daerah urban. Bagaimana strategi yang tepat untuk mengakselerasi ketertinggalan mereka, sementara mereka memiliki keterbatasan atau kebelumampuan dalam berliterasi. Kalau semangat anak-anak ini sangat hebat katanya, gitu Pak. Ya, bagaimana mengakselerasi? Sebetulnya ya dibutuhkan kolaborasi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Artinya kami juga sebetulnya sepertinya Odesa itu kaya gitu ya, bisa mengadakan ini, bisa mengadakan itu. Tapi sebetulnya itu kolaborasi kok, Kang Arfan. Dimulai dari apa? Sebetulnya dari budaya menulis kita. Jadi setiap kita ke lapangan, kita menulis di web, kita posting di Facebook, kita posting di IG, terus menerus sampai 2 tahun itu, sehingga orang tuh, oh ini kelihatannya serius ya gitu. Kemudian orang datang gitu. Nah kalau tadi kami mengatakan, oh kami itu punya mobil banyak, sebetulnya bukan mobil kami. Ada orang datang, Pak ini kasihan anak relawan itu pakai motor angkut-angkut buku, saya bikinkan mobil ya gitu. Itu punya orang kan gitu. Terus kami cerita bahwa ya mobil pengurus itu dipakai untuk orang-orang sakit gitu kan. Ada juga orang yang, Pak ini kami punya Panther, mobil Panther. Kami sudah melihat Bapak di web dan sebagainya selama 2 tahun betul. Barulah datang mobil gitu. Baru datang orang yang membantu gitu. Jadi untuk mengakselerasi apapun tidak mungkin dilakukan sendiri. Nah, yang bisa kita lakukan adalah, kebetulan saya orang media, Bapak-Bapak Ibu dan sekalian, di era transformasi digital ini kita harus produktif di dalam membuat konten. Ya, artinya menulis, membuat video tentang kesungguhan kita gitu. Tentang kekonsistenan kita di dalam menangani pendidikan. Nah, apalagi di sekarang setelah COVID itu kan empati orang makin tinggi ya. Kita lihat ada hal yang harus kita syukuri dengan COVID itu, ternyata bagaimanapun juga orang itu punya nurani, banyak orang yang berbagi rezeki, berbagi nasi, saling mendorong. Artinya bahwa sebetulnya modal sosial bangsa Indonesia itu masih kuat. Cuma dia mau nyalurkan kemana gitu loh. Nah, saya anjurkan sih untuk mengakselerasi di daerah tertentu, Bapak Ibu sebagai tokohnya itu bikinlah di web, di Facebook. Facebook itu jangan cuma posting yang makan gitu ya, posting minuman, makanan. Postinglah misalkan ada anak yang pinter tapi nggak mampu, gitu, ada nenek-nenek yang miskin dan sebagainya, tanpa mengeksploitasi kemiskinan. Angkat hal-hal yang inspiratif di setiap daerah. Insya Allah Pak, Bapak Ibu sekalian, itu atau kata Allah, nasru minallahi wa fathun qarib, gitu. Pertolongan Allah itu dekat dan tiba-tiba gitu. Kita tiba-tiba kami sudah membagikan 400.000 bibit kopi. Dari mana? Ya ada orang yang bantu. Kami setiap tahun bisa memerlukan sekian ratus juta untuk biaya pendidikan anak-anaknya di luar. Ada yang ngasih gitu. Nah, kami bisa membangun sekarang lebih dari 30 MCK komunal, ada yang membangunkan gitu. Kami bisa membuat tani pekarangan, ada yang memodali gitu. Itu semua sekali lagi tidak ada yang bisa kita lakukan sendiri. Semuanya harus berkolaborasi. Transformasi digital juga pada intinya adalah bagaimana kita memperluas networking kita gitu untuk membantu tujuan-tujuan kita, termasuk tujuan-tujuan pendidikan. Jadi itu yang saya katakan, transformasi digital bukan cuma memindahkan cara ngajar ya, tapi buka relasi gitu. Saya banyak dibantu oleh kitabisa.com gitu. Nah itu kan karena apa? Transformasi digital. Kita membawa persoalan, kita laporkan pakai teknologi dan terselesaikan gitu.
Jadi sayang kalau internet itu cuma kita gunakan hanya untuk memindahkan proses belajar klasik ke internet. Jadi bukalah jejaring, laporkan situasi di daerah Anda, ajak semua orang di dunia ini diskusi tentang ini. Ya tadi wafatun qorib itu, pertolongan Allah itu tiba-tiba dekat gitu. Itu Kang Arfan. Oke, ya jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi sebetulnya kuncinya untuk akselerasi adalah pertama adanya kolaborasi. Jadi artinya Bapak Ibu tidak bergerak sendiri karena bisa jadi ada orang-orang lain di luar sana yang bisa kita ajak untuk bisa membantu mengakselerasi daerah-daerah yang 3T. Kemudian ada keseriusan dan komitmen tentunya apa ya dari diri kita sendiri bahwa kita ingin memajukan gitu, kita ingin mengakselerasi daerah-daerah yang tertinggal ini. Salah satu caranya adalah dengan membuat konsisten ya Pak ya, konsisten membuat tulisan-tulisan gitu. Ternyata di sini kita bisa melihat mungkin dari Yayasan Desa ini salah satu hal menarik yang bisa kita dapat adalah ternyata mungkin awalnya kita berpikir bahwa wah ini emang Yayasan Desa ini isinya adalah lembaga yang emang punya keuangan yang sangat kuat. Padahal ternyata modal awalnya dari literasi ya Pak ya. Dari literasi. Jadi dari literasi kemudian dengan secara konsisten melaporkan apa aja sih ini, ada apa aja nih, ada hal apa saja yang bisa kita jadikan bahan untuk kolaborasi supaya bisa memajukan suatu daerah yang secara ya ibaratnya bisa kita sebut termarginalkan gitu ya Pak ya gitu. Betul. Sehingga di sini Bapak Ibu bisa jadi inspirasi juga ya buat Bapak Ibu bahwa ternyata literasi itu bisa membawa hal positif gitu ya, apalagi jika dilakukan secara konsisten gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu Pak Budi boleh dikasih closing statement untuk Bapak Ibu semuanya untuk supaya lebih memotivasi dan menginspirasi Bapak Ibu dalam rangka mengakselerasi terutama untuk memotivasi siswa dan masyarakat di lingkungannya. Ya, saya sih berpesan supaya kita konsisten, Bapak Ibu sekalian, karena mungkin agak panjang sedikit gini ya. Ketika Jepang dibom atom, kemudian 20 tahun kemudian dia sudah bangkit dan sekarang menjadi negara hebat di dunia. Jerman kalah Perang Dunia Kedua, juga sekarang sudah jadi negara hebat. Tahun 29 Amerika bangkrut, tiba-tiba dalam waktu cepat Amerika bisa menguasai dunia lagi. Itu karena apa? Dia struktur penduduknya lagi segitiga, di mana lapisan yang paling bawah, yang paling banyak adalah anak-anak dan usia muda. Nah, disitulah Amerika memproduksi folklore, cerita-cerita gitu ya. Bagaimana anak supaya mau makan makanan bergizi. Itu film Popeye itu berjasa besar gitu. Anak-anak mau makan bayam, anak-anak mau menjadi pelaut sehingga Amerika menjadi negara pertahanan terkuat di dunia sekarang itu. Jepang juga ketika dibom atom meninggalkan penduduk yang segitiga strukturnya. Anak-anak mudanya lebih banyak. Itu dirangsang dengan folklore, dengan gizi yang baik, dengan empati yang baik dari kelompok masyarakat. Korea tahun 50-an dia bangsa yang paling jorok, lebih jorok daripada Indonesia. Tapi dia membangun struktur penduduknya segitiga, yang paling banyak usia muda dan sebagainya. Nah, folklore, gizi, folklore, cerita, gizi, motivasi, imajinasi lewat media. Nah, Indonesia itu kebetulan sekarang struktur penduduknya sedang segitiga, di mana lapisan terbawahnya juga adalah anak-anak muda. Nah, kalau kita tidak rangsang mereka dengan pemikiran-pemikiran imajinatif, kita bayangkan 20 tahun kemudian mereka akan jadi apa? Mereka akan jadi beban. Jadi beban. Pengangguran akan tinggi, kreativitas mereka akan tinggi. Nah, mumpung strukturnya seperti ini, dan struktur segitiga ini nggak akan pernah kembali lagi dalam waktu 1000 tahun. Nah, disinilah kita bicara bagaimana kita memotivasi anak-anak kita supaya berpikiran imajinatif, mau bercita-cita apapun, empati, dan punya karakter. Teknologi bisa berubah, besok internet akan berubah, dan sebagainya. Yang tidak boleh hilang itu adalah empati. Mohon kita tekankan ini kepada anak-anak kita. Mumpung struktur penduduk kita lagi segitiga, kalau kita berhasil,
20 tahun kemudian kita akan punya banyak anak-anak pintar, berkarakter, dan empati, sehingga Indonesia ini akan menjadi negara kuat dan besar. Terima kasih Kang Arfan dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung, kurang pas. Bagi Bapak-Bapak Ibu yang ingin tahu perkembangan Odesa, silakan dibuka odesa.id. Odesa.id itu ada di situ banyak ilmu ya. Saya chatkan odesa.id, Odesa. Kemudian IG-nya, Facebook-nya Sedesa Sehati. IG-nya juga ada Pota House. Dan IG-nya Odesa Indonesia. Ini HP saya. Silakan mau yang nanti di webnya ada Odesa ID. Kalau nanti ingin tukar pengalaman bagaimana menghadapi anak dibully, tinggal akses aja di situ pengalaman-pengalaman kami. Siapa tahu bisa diterapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Budi atas share-share-nya yang luar biasa. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin tahu lebih jauh mengenai Odesa ini, Bapak Ibu silakan akses odesa.id atau Sedesa Sehati ya. Kemudian bisa juga di Instagramnya di Odesa Indonesia. Atau mungkin Bapak Ibu nih yang bergabung melalui Zoom, bisa nih udah di-sharekan kontaknya nih, kontak Pak Budi. Ada 081861 861 1702. Ya, jadi ini buat mungkin karena di sini sebagian ada peserta kita ada yang bergabung melalui YouTube Pak. Jadi ini izin saya sebutkan ya Pak ya untuk nomor HP-nya. Kemudian buat Bapak Ibu yang bergabung melalui YouTube juga itu untuk link daftar hadir itu bisa dilihat di komen yang udah dipin ya. Jadi di bit.ly/dftr HDR 130221. Buat Bapak-Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom juga kami ingatkan kembali untuk mengisi link tersebut ya, karena kita masih ada waktu sampai jam 11:15 ya untuk pengisian identitas, kemudian asal kota, asal provinsi, sama resume dari materi webinar hari ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Budiana Kartawijaya atas waktunya ya yang diberikan untuk berbagi bersama Bapak Ibu guru semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menjadi inspirasi dan motivasi buat Bapak Ibu semuanya untuk bisa memberikan manfaat yang lebih gitu bagi terutama di sini untuk daerah-daerah yang mungkin bisa kita sebut tertinggal gitu ya dari sisi pendidikannya. Kayak kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya telah mengikuti webinar hari ini, dan kami mengingatkan bahwa untuk webinar Sang Guru ini kita berbentuknya berupa serial webinar. Jadi nanti kita bakalan ada 2 webinar yang lain masih dengan topiknya Sang Guru, tentunya dengan temanya yang berbeda ya. Untuk pekan depan insya Allah kita akan mendengarkan bahasan tentang pendidikan dan psikologi anak yang disampaikan oleh Dr. Yusi. Ya, selain itu kami informasikan juga untuk e-sertifikat itu akan diutamakan bagi Bapak Ibu guru yang mengikuti 3 serial webinar ya. Jadi 3 webinar, jadi itu sertifikat akan diterbitkan untuk yang 3 atau minimal 2 ya. Jadi buat Bapak Ibu minimal buat Bapak Ibu semuanya mengikuti serial webinar ini adalah 2 kali ya, 2 kali, dan dibuktikan dengan mengisi kehadiran dan mengumpulkan resume ya. Jadi Bapak Ibu resume-nya jadi tidak hanya mengisi identitas tapi resume-nya juga harus diisi. Oke Bapak Ibu, kami dari LPP Salman beserta Ruang Kolaborasi Juara memohon maaf apabila selama pelaksanaan webinar ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pekan depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit karena saya dari Surabaya mau ke Banyuwangi. Tadi kemarin nyetir dari Bandung, Semarang, Surabaya, sekarang Banyuwangi, Bali, terus ke Lombok.